Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Edward yang terhormat. Perkenalkan kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan tentang bentuk penyajian data dalam Statistiska. Melalui presentasi ini kami harap dapat menjelaskan pengertian dan fungsi penyajian serta tabel, anatomi tabel yang baik, dan beberapa jenis diagram yang sering digunakan dalam penyajian data, yaitu diagram pancar, diagram batang, dan diagram garis. Selain itu, kami juga akan menyajikan sebuah studi kasus sederhana untuk membantu memahami bagaimana diagram dapat digunakan dalam menganalisis hubungan dan pola yang terdapat dalam suatu data. Sekian pembukaan dari kami. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan inti. Untuk di kelompok 10 ini terdapat 4 anggota, yaitu saya sendiri, Anissa Dian Salsabila. Yang kedua itu ada Firly Rahmadia. Yang ketiga ada Naila Zahra. Dan yang keempat ada Sinta Septiani. Oke, pada slide ini kita membahas definisi penyajian teks dan tabel. Penyajian teks dan tabel adalah cara menyampaikan data agar informasi yang diperoleh lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Penyajian teks digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk kalimat atau paragraf. Jadi, data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi juga dijelaskan maknanya. Misalnya, ketika kita memiliki data tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, teks bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Atau sebaliknya, dengan adanya penjelasan seperti ini, pembaca tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami gambaran umum dari data tersebut. Sementara itu, penyajian tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel membantu data terlihat lebih rapi dan sistematis. Melalui tabel, pembaca dapat membandingkan data antar kategori dengan lebih mudah, misalnya membandingkan jumlah persentase atau kelompok tertentu. Jadi, penyajian teks dan tabel saling melengkapi. Teks membantu menjelaskan isi data, sedangkan tabel membantu menampilkan data secara lebih ringkas dan terstruktur. Dalam statistika sosial, keduanya penting karena data sosial biasanya berkaitan dengan masyarakat, perilaku, pendapat, atau kondisi tertentu yang perlu dijelaskan secara jelas. Next. Pada slide ini kita membahas tentang fungsi penyajian teks dan tabel. Penyajian teks berfungsi untuk menjelaskan data secara naratif. Artinya, data dijelaskan menggunakan kalimat agar pembaca bisa memahami maksud dari data tersebut. Penyajian teks biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan seperti kondisi yang terjadi, pola yang muncul, atau kesimpulan sederhana dari data. Contohnya, jika dalam sebuah data terlihat bahwa mayoritas responden memilih suatu jawaban tertentu, maka melalui teks kita bisa menjelaskan bahwa pilihan tersebut menjadi kecenderungan utama dari responden. Dengan begitu, pembaca tidak hanya mengetahui hasilnya, tetapi juga memahami arti dari hasil tersebut. Penyajian teks juga berfungsi untuk menghindari salah pemahaman, karena terkadang angka saja belum cukup menjelaskan suatu keadaan. Angka perlu diberi konteks agar pembaca tahu apa maksudnya. Misal, angka 70% akan lebih jelas jika dijelaskan bahwa 70% responden setuju terhadap suatu pernyataan. Tanpa penjelasan, pembaca bisa saja bingung atau salah menafsirkan data. Sedangkan penyajian tabel berfungsi untuk menyusun data secara rapi, teratur, dan sistematis. Tabel sangat membantu ketika data yang disajikan cukup banyak. Dengan menggunakan tabel, data yang panjang bisa dibuat lebih ringkas dan mudah dibaca. Selain itu, tabel juga mempermudah pembaca untuk membandingkan data antar kategori. Misalnya, membandingkan data berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau kategori sosial lainnya. Dalam statistika sosial, tabel sering digunakan karena dapat menampilkan data secara langsung dan jelas. Jadi, bisa dikatakan bahwa fungsi teks adalah untuk menjelaskan makna, dan sedangkan fungsi tabel adalah untuk menampilkan data agar lebih mudah dibandingkan. Kalau keduanya digunakan bersama, informasi yang disampaikan akan menjadi lebih lengkap. Next. Di sini ada anatomi tabel yang baik.
tabel yang baik bukan hanya tabel yang berisi bagian-bagian yang jelas. Bagian pertama adalah nomor dan judul tabel. Nomor tabel berfungsi untuk memudahkan pembaca menemukan tabel, terutama jika dalam laporan terdapat lebih dari satu tabel, sedangkan judul tabel berfungsi untuk menjelaskan isi tabel secara singkat. Judul tabel sebaiknya dituliskan dengan jelas dan tidak membingungkan. Judul yang baik biasanya langsung menunjukkan data apa yang ditampilkan, siapa objeknya, serta kapan atau di mana data tersebut diperoleh. Dengan membaca judul tabel, pembaca sudah bisa memahami gambaran umum isi tabel tanpa harus membaca penjelasannya yang panjang. Bagian kedua adalah kepala tabel atau header. Kepala tabel berisi nama-nama kolom yang menunjukkan kategori data, misalnya kolom jenis kelamin, umur, jumlah responden, atau presentase. Header sangat penting karena membantu pembaca memahami arti dari setiap kolom dalam tabel. Bagian ketiga adalah baris dan kolom. Baris biasanya menunjukkan kelompok atau kategori data, sedangkan kolom menunjukkan informasi yang dibandingkan. Susunan baris dan kolom harus dibuat rapi supaya pembaca mudah melihat hubungan antar data. Jika baris dan kolom tidak tersusun dengan baik, tabel akan terlihat membingungkan dan sulit dipahami. Next. Bagian keempat adalah isi tabel. Isi tabel merupakan data utama yang disajikan. Data ini bisa berupa angka, presentase, frekuensi, atau keterangan tertentu. Isi tabel harus ditulis secara konsisten. Misalnya, jika menggunakan presentase, maka penulisannya harus sama dari awal sampai akhir. Konsistensi ini penting agar pembaca tidak bingung ketika membaca tabel. Bagian kelima adalah satuan data. Jika tabel memuat angka, maka satuannya perlu dicantumkan. Contohnya, orang, persen, rupiah, tahun, atau jumlah kasus. Satuan data sangat penting karena membantu pembaca memahami arti angka yang ditampilkan. Misalnya angka 50, kalau tidak ada satuannya, pembaca bisa bingung apakah itu 50 orang, 50%, 50 tahun, atau 50 kasus. Yang terakhir, ada sumber data. Sumber data menunjukkan dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data bisa berasal dari hasil survei, observasi, wawancara, BPS, jurnal, laporan resmi, atau sumber lainnya. Mencantumkan sumber data penting karena membuat tabel lebih jelas, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tabel yang baik harus memiliki beberapa bagian utama, yaitu nomor dan judul tabel, kepala tabel, baris dan kolom, isi tabel, satuan data, serta sumber data. Semua bagian tersebut saling mendukung agar tabel mudah dibaca dan tidak menimbulkan salah tafsir. Oke, lalu di sini ada studi case yang kita ambil itu dari pengaruh durasi bermain game terhadap nilai ujian siswa. Di sini ada seorang guru, dia itu ingin mengetahui apakah kebiasaan bermain game setiap hari berpengaruh terhadap prestasi mahasiswanya. Untuk itu, guru itu mengamati beberapa siswa dan mencatat durasi bermain game serta nilai ujian yang mereka peroleh. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang tidak bermain game memperoleh nilai ujian sebesar 85. Sementara itu, siswa yang bermain game selama 1 jam per hari itu memperoleh 82. Nilai tersebut terus menurun menjadi 78 pada siswa yang bermain selama 2 jam, 70 pada siswa yang bermain 3 jam, dan 60 pada siswa yang bermain 4 jam per hari. Berdasarkan data tersebut, guru kemudian menyajikan informasi dalam bentuk diagram pencar dan diagram garis untuk melihat hubungan antara durasi bermain game dan nilai ujian. Well, di next. Nah, lalu di sini ada contoh soal yang kita ambil itu. Berdasarkan dari studi case yang tadi itu, pertama itu apa sih tujuan penggunaan diagram pencar pada data tersebut? Lalu yang kedua itu ada bagaimana hubungan antara jam bermain game dan nilai ujian siswa. Lalu yang ketiga ada jika seorang siswa bermain game selama 5 jam per hari, apakah nilai ujiannya cenderung meningkat atau bahkan menurun? Oke, boleh di next. Oke, eh, untuk selanjutnya yaitu seperti teman saya yang jelasin dari contoh soal eh,
tadi kita di sini bisa menjelaskan data yaitu ada diagram pencar. Diagram pencar atau scatter plot dipakai ketika data ingin menunjukkan apakah ada hubungan korelasi antara dua hal yang berbeda. Contohnya seperti tadi, apakah durasi bermain game memiliki hubungan dengan turunnya nilai ujian? Mari kita mulai dengan gambar di sebelah kanan, yaitu diagram pencar. Diagram ini menempatkan titik-titik data pada sumbu X dan juga sumbu Y untuk melihat apakah ada hubungan antara dua hal yang berbeda. Jika perhatikan titik-titiknya, siswa yang bermain game selama 0 jam mendapatkan nilai ujian yang paling tinggi, yaitu 85. Selanjutnya, siswa yang bermain game 1 jam nilainya turun sedikit menjadi 82. Selanjutnya, semakin lama waktu bermain, yaitu sebelahnya 2 jam, nilainya menjadi 78. Pada 3 jam nilainya 70, dan pada 4 jam bermain game nilainya turun drastis menjadi 60. Dari pola garis yang ditarik menurun melalui titik-titik tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan yang jelas seperti yang tertulis pada gelombang teks di layar. Ini menunjukkan korelasi negatif. Artinya, semakin lama seorang siswa bermain game, maka nilai ujian matematikanya cenderung semakin menurun. Selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis atau line chart dipakai ketika data ingin menunjukkan tren pergerakan atau perubahan suatu hal dari waktu ke waktu. Contohnya bagaimana pergerakan naik turunnya suhu dari hari ke hari. Fungsi utamanya berbeda dengan diagram pencar, yaitu mencari hubungan akibat, sebab akibat. Diagram garis sangat ideal untuk menunjukkan perubahan atau tren yang terjadi seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat dari foto data di layar bahwasanya pada sumbu X horizontal kita memiliki rentang waktu, yaitu dari hari ke hari mulai dari hari ke 1, ke 2, lalu melompat ke 13, 14, hingga 18. Pada sumbu Y vertikal kita memiliki indikator suhu dengan rentang angka 14 hingga 34 derajat. Garis yang menghubungkan setiap titik suhu dari hari ke hari menunjukkan fluktuasi naik turunnya suhu dengan sangat jelas. Dengan melihat garis zigzag ini, kita bisa langsung mengetahui kapan suhu sedang turun, misalnya dari hari kedua dan hari berikutnya, dan kapan suhu memuncak atau naik kembali. Diagram ini memudahkan kita membaca pola cuaca tanpa harus melihat tabel yang rumit. Eh, Berikutnya adalah saya akan menjelaskan cara membuat diagram dengan benar. Langkah pembuatannya, tentukan variabel independen dan dependennya, yaitu sumbu X, seperti contoh yang tadi, yaitu sumbu X horizontal, tempatkan variabel bebas independen, seperti jam belajar, jam bermain, atau dosis obat. Dengan sumbu Y vertikal, tempatkan variabel terkait, yaitu dependen, variabel yang dipengaruhi dan ingin kita ukur reaksinya, contohnya nilai ujian, tekanan darah. Selanjutnya, tentukan skala sumbu secara konsisten. Jarak antar angka pada sumbu X dan Y harus konsisten, misal kelipatan 5, 10, atau 100. Sumbu X dan Y tidak harus memiliki skala atau satuan yang sama. Selanjutnya, plot titik data atau dot. Masukkan koordinat pasangan data, yaitu X dan Y, sebagai satu titik tunggal di area grafik. Jangan menghubungkan titik-titik ini dengan garis zigzag. Selanjutnya, tambahkan garis trend atau trend line of best fit. Jika perlu, tarik satu garis lurus yang melengkung yang membelah bagian tengah sebaran titik untuk memperjelas arah korelasi, apakah naik positif atau turun negatif atau datar tidak ada korelasinya. Yang kedua adalah cara membuat diagram garis atau line chart yang benar. Langkah pembuatan aturan sumbu yang baku. Sumbu X horizontal wajib diisi oleh variabel waktu yang berurutan secara kronologis. Contohnya seperti tahun, bulan, hari, dan jam. Dengan sumbu Y vertikal diisi oleh nilai atau kuantitas dari objek yang diukur. Contohnya suhu, nilai penjualan, atau jumlah penduduk. Mulai sumbu Y dari angka 0. Jika kemungkinan, mulailah skala sumbu Y dari angka 0 untuk menghindari distorsi visual.
Jika variasi data terlalu kecil di angka besar, misal suhu berkisar 32 derajat sampai 35 derajat, Anda boleh memotong skala, tetapi beri tanda jeda pemotong skala yang jelas pada sumbu Y. Yang terakhir ada plot hubungan titik gelombang. Titik kronologis. Tempatkan titik data berdasarkan urutan waktunya. Lalu hubungkan titik-titik pertama ke titik kedua. Dan seterusnya menggunakan garis tunggal lurus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran yang telah dijelaskan berdasarkan studi kasus yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Data yang digunakan menunjukkan hubungan antara durasi bermain game per hari dengan nilai ujian siswa. Terdapat 5 kelompok siswa, yaitu siswa yang bermain game selama 0 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam per hari. Pertama, kita lihat pada diagram batang. Diagram yang digunakan untuk membandingkan nilai antara kategori sehingga perbedaan data dapat terlihat dengan lebih jelas. Pada diagram ini, sumbu horizontal menunjukkan durasi bermain game per hari, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai ujian yang diperoleh siswa. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa siswa yang tidak bermain game memperoleh nilai tertinggi, yaitu 85. Kemudian, nilai tersebut menurun menjadi 82 pada siswa yang bermain game selama 1 jam per hari, 78 pada siswa yang bermain selama 2 jam, 70 pada siswa yang bermain selama 3 jam, dan 60 pada siswa yang bermain selama 4 jam per hari. Melalui diagram batang, kita dapat dengan mudah membandingkan tinggi setiap batang dan melihat bahwa terdapat penurunan nilai yang cukup konsisten seiring bertambahnya durasi bermain game. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut, yaitu semakin lama waktu yang digunakan untuk bermain game, semakin rendah nilai ujian yang diperoleh siswa. Selanjutnya, kita lihat diagram batang yang di sebelah kiri, yang dimana berfungsi untuk membandingkan kategori, sedangkan untuk diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan proporsi atau perbandingan bagian terhadap keseluruhan data. Pada diagram ini, setiap irisan mewakili kelompok siswa berdasarkan durasi bermain game dan nilai ujian yang diperoleh. Terlihat bahwa irisan terbesar berasal dari kelompok siswa yang tidak bermain game dengan nilai ujian 85. Sebaliknya, irisan terkecil berasal dari kelompok siswa yang bermain game selama 4 jam per hari dengan nilai ujian 60. Melalui diagram lingkaran, kita dapat melihat bagaimana nilai ujian terdistribusi pada setiap kelompok meskipun seluruh kelompok tetap memiliki kontribusi terhadap keseluruhan data. Terlihat bahwa kelompok dengan durasi bermain game yang lebih sedikit memiliki proporsi nilai yang lebih besar dibandingkan kelompok yang bermain game lebih lama. Jika dibandingkan, kedua diagram ini sebenarnya menyampaikan informasi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Diagram batang lebih efektif digunakan untuk membandingkan besarnya nilai antar kategori secara langsung, sedangkan diagram lingkaran lebih efektif digunakan untuk melihat proporsi atau bagian dari keseluruhan data. Dari kedua diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan nilai ujian seiring bertambahnya durasi bermain game. Oleh karena itu, visualisasi data sangat membantu kita dalam memahami pola dan hubungan antar data secara lebih cepat dan mudah dibandingkan hanya melihat angka-angka dalam bentuk tabel. Next. Baik, untuk kesimpulan dari materi-materi hari ini yaitu bahwa penyajian data merupakan cara yang sangat penting untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, tabel, diagram pencar, diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran, sesuai dengan tujuan penyajiannya. Melalui studi kasus yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa penyajian data dalam bentuk diagram membantu memperjelas pola dan hubungan yang terdapat dalam data. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan negatif antara durasi bermain game dan nilai ujian siswa, di mana semakin lama bermain waktu game, nilai ujian cenderung menurun. Sebagai tambahan, materi ini penting
karena dalam statistika sosial kita sering berhadapan dengan data yang jumlahnya cukup banyak. Data tersebut bisa berasal dari hasil survei, observasi, wawancara, maupun sumber lainnya. Jika data disajikan begitu saja tanpa susunan yang jelas, pembaca akan kesulitan memahami informasi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, data perlu disajikan secara rapi, teratur, dan mudah dipahami. Salah satu caranya adalah melalui penyajian teks, tabel, maupun berbagai bentuk diagram yang telah kita bahas pada presentasi hari ini. Selanjutnya, pada penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya penyajian data yang baik agar informasi dapat dipahami dengan lebih mudah dan efektif. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta Bapak Edward yang terhormat. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Kami tutup presentasi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.